Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunia dengan NIM 130219048 semester 5 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi yang berjudul jenis dan klasifikasi media pembelajaran dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya sebelum saya menjelaskan, di sini terdapat pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, klasifikasi media pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran. Dan yang keempat, media pembelajaran yang dibutuhkan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media adalah untuk menyampaikan suatu pesan dan pembelajaran adalah proses belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik atau antara guru dengan siswa. Jadi dapat disimpulkan media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar yang berfungsi untuk memperjelas materi yang disampaikan sehingga mudah difahami. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran yaitu pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Nah, di sini media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, media grafis, yaitu media grafis ada media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui pengajian kata-kata, angka-angka, dan simbol dan gambar yang termasuk media grafis. Antara lain yaitu grafik, diagram, bagan, poster, papan flanner. Yang kedua, media bahan cetak, yaitu media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset, yang termasuk media bahan cetak diantaranya adalah bahan buku teks, modul bahan pengajaran, tem program. Yang ketiga, ada media gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi yang termasuk media gambar diam ini adalah foto. Yang keempat, ada media audio. Media audio adalah media yang penyimpanannya pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. Pesan atau informasi yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effects. Yang termasuk media audio diantaranya sebagai berikut: media radio, media perekam pita magnetik. Nah, yang kelima di sini ada media audio visual diam. Nah, apa sih media audio visual diam ini? Yaitu penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran atau indera penglihatan. Akan tetapi, gambar yang dihasilkannya adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerak. Yang termasuk media ini antara lain media sound, film strip suara, dan halaman bersuara. Baik, selanjutnya dalam klasifikasi media pembelajaran di sini ada yang keenam, ada film.
Film disebut juga gambar hidup, yaitu serangkaian gambar diam yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Film merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Nah, yang ketujuh di sini ada televisi. Televisi adalah media yang dapat menampilkan pesan secara audiovisual dan gerak. Contoh media televisi diantaranya adalah televisi terbuka, televisi siaran terbatas, dan video kaset record. Dan yang terakhir di sini ada multimedia. Nah, multimedia yaitu suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Nah, yang termasuk dalam multimedia yaitu media objek dan media interaktif. Lalu di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Nah, jenis-jenis media pembelajaran yang pertama yaitu ada media visual, yaitu suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan atau informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Nah, di sini ada macam-macam media visual, yaitu yang pertama ada gambar atau foto, yang kedua ada peta atau konsep. Nah, yang ketiga di sini ada poster. Dan yang keempat di sini ada grafik. Bisa dilihat ya gambarnya. Lalu jenis media pembelajaran yang kedua, terdapat media audio. Nah, media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Karena media ini hanya berupa suara. Macam-macam media audio yaitu yang pertama ada laboratorium bahasa. Dan yang kedua ada radio. Lalu yang ketiga ada alat perekam pita magnetik. Lalu jenis media pembelajaran yang ketiga terdapat media audiovisual. Macam-macam media audiovisual menurut Jamarah, media audiovisual dibagi menjadi dua. Ada media audiovisual murni dan media audiovisual tidak murni. Nah, di sini audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti televisi, video kaset, film bersuara. Contoh media audiovisual murni di sini ada televisi, video kaset, film bersuara. Oke, selanjutnya audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai, suara. Contoh media audiovisual tidak murni yaitu film bingkai suara. Oke, untuk pembahasan terakhir di sini ada media pembelajaran yang dibutuhkan. Nah, media pembelajaran yang dibutuhkan sama seperti jenis-jenis media pembelajaran. Hanya saja media ini perannya yang penting dalam membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi belajar. Oleh karenanya,
penting pula untuk selektif dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Nah, berikut beberapa media pembelajaran yang bisa kita butuhkan atau bisa digunakan dalam media pembelajaran, yaitu yang pertama ada modul atau buku panduan, yang kedua ada grafik atau alat peraga atau proyektor. Nah, yang ketiga ada kaset atau CD audio atau speaker. Nah, yang keempat ada televisi atau video atau film. Nah, yang kelima di sini ada Google Form atau Google Classroom. Alhamdulillah, untuk pemaparan atau presentasi materi yaitu jenis dan klasifikasi media pembelajaran dan media pembelajaran yang dibutuhkan sudah selesai saya jelaskan, dan sekarang saya akan menyimpulkan jenis dan klasifikasi media pembelajaran dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Baik, saya simpulkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi atau materi pelajaran. Penggunaan dan pemilihan media belajar itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena media juga dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Sudah sangat banyak ragam dan format media yang dikembangkan dan diproduksi untuk pembelajaran. Namun, pada dasarnya, media tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Pengelompokan media pembelajaran itu sangat penting. Media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu media grafis, media audio, media audiovisual diam, film, televisi, dan multimedia. Baik, itu saja yang saya jelaskan tentang materi jenis dan klasifikasi media pembelajaran dan media pembelajaran yang dibutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.